merujuk pada siapa? Ini sebenarnya pertanyaan, Bang. Siapakah penyesat? Ya, Oten, tanda tanya. Oten ya, itu ya. orang Kristen? Kan kayak Hmm. kayak gitu pertanyaannya. Sekarang saya mau ini membuktikan judul ini. Saya mau tanya Abang dulu. Hmm. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Tuhan. Diutus Nah, oleh Nabi. inilah penyesat, Bang. Ya, di situ. Makanya hal kecil aja yang saya tanya. Kan Anda bilang Yesus itu Tuhan. Nih, coba mari kita baca di kitab Ya. Anda. Nih. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, ya. Itu adalah penyesat dan anti Kristus. Jadi kalau mengakui Yesus itu Tuhan, Anda adalah penyesat dan anti Kristus, Bang. Yesus itu manusia. Di sini tidak ada Baca dikatakan dari ya baca bahwa dari atas, Yesus Bang. Kristus. Ini saya baca dari atas tadi, Bang. Oke, naik. 2 Yohanes 1 Naik nomor sedikit lagi. 7 ya. Nomor Dan 6. inilah Nomor 5. kasih dari nomor 5 mau Nah, ya. dibacakan. Dan sekarang aku minta kepada kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan ya, inilah kasih itu, yaitu bahwa kita Nah, harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yang yaitu bahwa kedua. kamu harus hidup dalam kasih. Sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si Ya. penyesat dan anti Kristus. Jadi kalau Anda tidak mengakui Yesus itu manusia, Anda anti Kristus, penyesat gitu menurut kitab Betul, Anda. betul. Nah, nggak ada di sini dikatakan ya bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai Tuhan dan manusia. Nggak ada kayak gitu kalimatnya. Iya, Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Hmm. Nah itu bang. Boleh saya tanggapi, Bang? Silakan tanggapi. Sekarang Abang coba buka Yohanes 1 ayat 1. Itulah yang jawabannya. Hmm. Pada mulanya adalah firman. Saya tahu itu bang. Itu bukan ajaran Yesus. Iya, jadi Yesus itu adalah firman. Mula-mulanya ada firman. Firman itu bersama Bapa. Hmm. Firman itu Itu kan, telah menjadi manusia. abang tahu nggak itu bukan ajaran Yesus? Lalu ajaran siapa, Bang? Lah, itu adalah catatan dari Yohanes bang. Yohanes itu siapa, Bang? Yohanes itu adalah ya yang dikatakan di dalam kitab Anda itu sebagai salah satu penulis Bible gitu. Murid Yesus. Nah, kalau Anda menganggap dia adalah murid Yesus, dia mencatatkan tentang Yesus, bukan ajaran dari Yesus. Mencatatkan tentang Yesus, ya kan kayak gitu. Nah, lalu dia menuliskan pada mulanya adalah firman. Sekarang perlu kita verifikasi ke Yesusnya. Apakah Yesus berasal dari firman? Ada nggak pengakuannya? Ya, Bang. Jadi kalau menurut Abang, kami percaya Yesus itu adalah manusia juga manusia, betul. Tidak salah. Hmm. Yesus ada firman, dia juga manusia. Tapi adakah manusia yang mati dan bangkit di kayu salib? Itu pertanyaannya. Bang, kalau manusia yang mati ya lalu bangkit sebelum Yesus sudah ada nabi yang Apa? membangkitkan orang mati, yaitu Nabi Elia Nah, Nabi Elia membangkitkan orang kan? Tapi Yesus membangkitkan membangkitkan orang siapa mati. yang membangkitkan Yesus? Yang membangkitkan Yesus itu siapa? Yang membangkitkan Yesus kan Tuhannya. Nah, adakah manusia yang membangkitkan dia? Tuhannya. Kan Yesus dibangkitkan Tuhannya. Lalu kenapa Nabi Muhammad tidak dibangkitkan Tuhan juga? Lah Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, Bang. Tuhan, Tuhan itu dalam bahasa Ah, Arabnya Arab, iya Nabi Muhammad bukan Rob. tapi bahasa Nabi Arab Muhammad itu bukan Arab. Tuhan. Gitu. Lalu ngapain Anda membanding Tuhan Anda dengan bukan Tuhan? Bandinglah apel dengan apel, jeruk dengan jeruk. Jangan Sekarang membanding gini, Bang. apel dengan jeruk. Sekarang gini, Bang. Abang percaya Yesus disalib atau enggak? Enggak. Berarti dari situ udah jelas Tuhan kita itu beda. Yesus kami dengan Yesus kalian itu beda, Bang. Karena Jadi menurut Bible tentara Romawi itu salah tangkap, Bang. itu menurut kalian, Bang.
Yesus itu kabur dia. Itu menurut siapa? Menurut Bible Anda. Mana ada? Bukti Menurut mana? kitab Anda. Nih, saya bukakan ya. Boleh? Buka. Buka bang. Oke, baik. Ya kita baca ya Bang ya. Bang Putra, alhamdulillah Bang Putra muncul kembali. Lama nggak ini, kayaknya nggak muncul Bang Putra itu. Syukran jazakallah Bang Putra. Nih, Bang. Coba kita lihat, kita baca dulu ya. Mari kita baca sama-sama, Bang. Mari kita belajar ya. Nih. Kitab Alkitab Anda, Kitab Sabda, Markus 14 nomor 51 ya. Nih, silahkan nanti Anda buka kalau nggak percaya. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan ya untuk menutup badannya. Ini lagi digerebek tentara Romawi nih. Yesus dengan murid-muridnya digerebek tentara Romawi untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Jadi orang yang pakai sehelai kain lenan ini mau ditangkap oleh tentara Romawi. Ya. Lalu 52-nya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Jadi yang memakai kain lenan tadi itu dia lari, lolos. Lolos gitu. Lolos, dia lepaskan kain lenannya. Nah, pertanyaannya, Bang. Ya, pertanyaannya. Siapakah yang memakai sehelai kain lenan? Di sini sebut ada seorang muda ya, memakai kain lenan yang kabur. Sekarang mari kita baca. Nih ya, Bang ya. Nih. Di Yohanes 13 nomor 4 ya. Lalu nih, Bang. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan. Jadi yang pakai kain lenan itu adalah Yesus. Itu di mana? Yohanes 13 nomor 4. Yang memakai kain lenan itu adalah Yesus dan mengikatkannya pada pinggangnya. Jadi siapa yang lari tadi, teman-teman? Yesus. Kan gitu. Itu saat Yesus ingin membasuh kaki muridnya, bang. Mm-mm. Salah. Biar kita. Betul, ini kan waktu Yesus membasuh kaki muridnya, dia mengambil sehelai kain lenan. Ya kan, di dalam itu waktu di persembunyian tuh. Benar. Hah? Jadi Yesus memakai kain lenan. Ternyata yang pakai kain lenan ini, siapa gitu? Kan kayak gitu pertanyaannya. Yang memakai kain lenan ini dalam Markus, ya Bang ya, Markus 14 tuh. Ya. 51. Nih. Yang memakai kain lenan itu ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai kain lenan. Ya, untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya yang pakai kain lenan tuh ya, mau ditangkap tentara Romawi. Ya. Tetapi ia melepaskan kain kainnya. Ya, bentar, Bang. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Yang pakai kain lenan tadi Yesus kan, sesuai Yohanes 13 nomor 4 tadi. Itu adalah Yesus yang memakai kain lenan. Ternyata yang pakai kain lenan itu lari dengan telanjang, dengan melepas kainnya. Artinya apa? Yesus lolos, dia lari. Ya, mungkin itu yang satunya ditumbalin tentara Romawi itu. Nih, yang mengikuti dia tuh. Ya. Di situ tidak ada dikatakan begitu, bang. Yesus Yohanes 13 ayat ketiga dulu ya. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu padanya, dan bahwa ia datang dari Allah. Nah, kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah besi dan mulai memasukkan kaki murid-muridnya, lalu menyatakan lalu mengikatkannya dengan kain dan mengikat ke pinggangnya itu. Nah, kan itu dikatakan Yesus membasuh kaki muridnya, bukan dikatakan lari, bang. Iya, yang pakai kain lenan siapa? Yesus. Nah, coba Anda baca Markus 14:51-nya.
Markus 14 ayat 1. Hmm. Nah, coba baca situ Bang, depan ketemu. Belum ketemu. Tadi sudah saya bacakan di layar berapa kali ya. Coba Anda yang baca. Udahlah Bang. Kalau menurut Abang begitu, serah. Tapi intinya begini. Bukan menurut saya, menurut Bible. Menurut kitab Anda. Tapi di situ tidak katakan Yesus lari dari tentara Romawi, Bang. Nah, yang pemakai kain lenan tadi siapa? Yesus kan kata Anda. Coba Anda buka dulu. Ya, buka dulu Markus 14:51. Baca dulu. Markus 14 51 sampai 52. Terima kasih Bang Jepri. Ya. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapa yang pakai kain lenan yang lari tuh? Itu Coba. Yesus Bang. Tadi yang pakai kain lenan siapa tadi? Di Yohanes. Ya itu Yesus. Yesus berarti yang kabur. Makanya tentara Romawi salah tangkap itu. Ya terserah Bang lah. Jadi itu Bang. Ingin bertanya Bang. Silakan. Kita kan berbeda. Yesus yang ada di Islam, Yesus yang ada di Katolik juga orang berbeda. Jadi yang saya herankan kenapa di sini menjadi perdebatan di antara kita. Bang, gini. Abang mempercayai bahwa Yesus itu Nabi Isa? Tidak. Tidak. Ya. Hah? Oh iya, Iya. sama dengan Nabi Isa. Baik. Bang, kenapa kita jadi berbeda? Lihat Yahudi. Yahudi menuduh Yesus sebagai anak haram. Kristen mengutuki Yesus ya dengan mati terkutuk di tiang salib. Islam Islam memuliakan Yesus dan ibunya. Yesus yang mana Bang yang dimuliakan Islam? Lah, Yesus tidak tersalib, tidak mati terkutuk. Yesus itu bukan anak haram, tapi dia adalah qala inni abdullah. Dia adalah utusan Allah. Nah, itu orang yang berbeda, Bang. Oh, orang yang berbeda kata Anda. Tentu saja. Lalu ada berapa Yesus berarti? Justru Yesus yang mati di kayu salib lah yang benar, Bang. Nah, ada berapa Yesus kalau begitu? Satu, Bang. Kalau kata Anda beda, lah kan satu. Iya, ceritanya juga udah beda, Bang, dari awal. Ya, artinya gini, Artinya gini, Bang. Artinya kayak gini, Bang ya. Kalau kata Anda beda, ya kata Anda beda, kita hargai, ya enggak masalah. Saya kan sudah menyampaikan, Yahudi mengatakan Yesus itu anak haram. Kristen mengatakan Yesus itu adalah orang yang mati terkutuk di tiang salib menebus dosa manusia. Itu Kristen. Tapi Islam itu memuliakan Yesus dan ibunya. Kami bantah Yahudi itu, ya Yesus itu bukan anak haram.